Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Aidi Sultan Nazira. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas dan juga belajar bagaimana caranya dalam proses pembuatan PCB untuk keperluan atau untuk project Line Follower. Sebelum kita beranjak ke tutorial bagaimana kita mendesain PCB, di sini kita akan memberikan beberapa list yang memang yang perlu kita butuhkan gitu dalam penyusunan line follower. Yang pertama diantaranya komponen yang utama dan yang paling pertama itu ada motor DC plus roda yang mana kita butuhkan jumlahnya sebanyak 2 buah yang diperkirakan harganya 10.000 itu di pasaran pada saat satu piecesnya, kemudian dikali 2 harganya 20.000. Kemudian kita membutuhkan Arduino Nano sebagai kontrolernya, kemudian kita juga untuk membutuhkan buck converter sebagai penurun tegangan, kemudian baterai 12 volt, LCD I2C, kabel jumper, spacer dan juga baut, kemudian juga push button dan juga switch yang mana ini sekitar harga 2.000 sampai dengan 6.000 itu untuk jumlahnya. Kemudian juga ada pin header ini harganya 4.000 dan kita membutuhkan 2 buah, kemudian JST, kemudian ada motor driver itu dan modul L298N sebanyak 1 buah seharga 15.000. Kemudian juga yang terakhir dan paling utama pula gitu, di sini ada sensor fotodioda ataupun sensor infrared untuk mendeteksi garis maupun mendeteksi jalur gitu, seperti itu sebenarnya. Nah, untuk itu kita lanjut aja langsung ke bagaimana proses penyusunan PCB. Oke, teman-teman. Yang pertama tuh kita perlu untuk membuka isi.eda.com. Kemudian kita klik yang standar, yang STD. Setelah kita masuk, nanti terlihat seperti ini. Teman-teman akan membuat project, dan nanti di sini teman-teman kasih nama aja project sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini aku juga login menggunakan Gmail. Nah, jadi di sini aku udah mendesain sebelumnya gitu beberapa kebutuhan yang memang ataupun komponen yang perlu kita butuhkan gitu. Di antaranya yang pertama ini ada Arduino Nano, mana Arduino Nano ini berfungsi sebagai controller gitu. Terus di sini juga ada DC to DC, yang mana di sini adalah pada aktualnya buck converter gitu. Bagaimana buck converter ini berfungsi sebagai penurun tegangan gitu. Yang mana tegangan di ESP32 ini kan membutuhkan 5 volt, sementara sumber yang kita gunakan itu 12 volt gitu untuk menyuplai si motor gitu. Maka dari itu kita menggunakan buck converter gitu untuk menurunkan tegangan input pada Arduino. Kemudian di sini kita memerlukan juga konektor gitu. Terus di sini kita gunakan tombol aktif. Nah, tombol aktif itu ini aku pakai tombol aktif itu apa sih sebenarnya? Tombol aktif ini adalah saklar gitu. Saklar untuk mengaktifkan sistem. Nah, kemudian juga di sini saya cancel ataupun tidak mengaktifkan beberapa pin karena yang memang digunakan itu hanya 2 pin saja, pin input dan juga pin output, pin input dari baterai dan juga untuk output masuk ke sistem ataupun ke komponen yang lainnya. Pun juga di sini ada antaranya beberapa konektor gitu. Konektor di sini aku ada ini sebagai output dari buck converter, kemudian juga di sini juga sebagai output dari buck converter dan sebagainya. Di sini juga ada konektor fungsi sebagai sensor, dan juga di sini ada konektor yang difungsikan sebagai driver. Nah, terus di sini gimana sih caranya kita untuk menginput dari input dari komponennya? Teman-teman bisa klik aja library, terus di sini teman-teman bisa keyboard aja, misalkan Arduino Uno.
klik aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah di sini aku gunakan yang Arduino Nano yang ini gitu. Nah selanjutnya ketika memang teman-teman sudah, teman-teman langsung klik aja desain, langsung convert cinematic to PCB gitu. Lihat, nah ini langsung aja no keep going gitu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Klik apply aja. Setelah apply, teman-teman tinggal blok semuanya, lalu masukkan aja komponennya ke sini gitu sesuai dengan kotak ungu ini. Nah kotak ungu juga ini bisa di adjust teman-teman, bisa di adjust, tinggal seperti ini aja. Oke. Nah selanjutnya ketika memang sudah di wiring, nanti teman-teman tinggal wiring aja gitu, wiring sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah ini apa namanya, garis-garis biru ini adalah garis-garis yang memang harus tersambung gitu. Di sini ada pun ground dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman bisa di sini kan ada beberapa layer gitu. Nah teman-teman tinggal klik layer-layernya aja gitu. Nah, terus di sini aku layer blue atau layer topnya aku juga tinggal blok menggunakan cover area. Selanjutnya teman-teman tinggal jadikan cover area ini sebagai ground gitu, lihat GND seperti itu. Nah, lalu di sini ada top layer. Top layernya kita misalnya munculkan nih, top layernya ini di sini juga. Ketika memang jalur-jalur ininya jalur-jalur ininya kita gunakan disambungkan dengan masing-masing komponen yang lainnya. Nah selanjutnya juga ketika memang sudah disambungkan antara kabel yang sudah teman-teman sambungkan, teman-teman juga klik yang copper ini. Nah selanjutnya teman-teman juga pilih menggunakan opsi yang GND ataupun ground. Ini untuk PCB dari komponen utama gitu tutorialnya. Jadi di sini sekarang kita akan melanjutkan untuk skematik dari sensor fotodioda, yang mana sensor ini berfungsi sebagai mendeteksi jalur gitu, baik itu berwarna hitam maupun berwarna putih gitu, yang disesuaikan dengan program yang kita jalankan. Nah di sini kalau misalnya teman-teman lihat gitu, bagaimana sih cara kita untuk mengimport dari masing-masing komponen gitu. Nah teman-teman bisa langsung common library aja. Selanjutnya teman-teman bisa nyari resistor yang mana yang teman-teman butuhkan. Ketika memang resistornya kan memang di sini ada gitu, sudah terlampir, tapi komponen-komponen kecil yang belum ada itu di mana sih untuk lokasinya gitu. Teman-teman bisa klik library aja, kemudian teman-teman cari komponen apa yang teman-teman butuhkan. Misalkan di sini kita butuhkan foto diode. Sudah teman-teman tinggal klik edit aja gitu. Klik edit nanti di sini akan muncul gitu, teman-teman mau di mana untuk munculannya gitu. Ya. Oke, baik selanjutnya selanjutnya bagaimana sih, kenapa sih ini dihubungkannya dengan nomor gitu? Apakah bisa ketika memang dihubungkan ini dengan wire gitu? Nah sebetulnya ini teman-teman ini namanya labeling gitu. Ketika teman-teman ngeklik labeling ini di sebelah sini, terus disesuaikan dengan alamat, misalkan ada 1, kita klik pilih atau masukkan input nomor 1 gitu. Ini akan otomatis terhubung gitu. Bahwasanya ini sudah terhubung dengan ini gitu. Kemudian ini pun juga sudah terhubung gitu, dan seterusnya gitu. Nah, paham? Jadi seperti itu gitu. Nah selanjutnya juga di sini ada 5 volt gitu. Itu pun sama gitu. 5 volt ini sudah terhubung ke masing-masing 5 volt di sini gitu. Juga ground juga sama. Jadi ini sudah otomatis terhubung gitu. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa klik desain, lanjut ke convert to PCB. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke skematiknya gitu. Kayak
PCB juga ini sama teman-teman. Kita menggunakan dua layer yaitu top layer dan juga bottom layer. Nah, top layernya ketika memang sudah dihubungkan akan seperti ini tampilannya, dan ketika memang sudah dihubungkan gitu teman-teman bisa klik copper area, terus teman-teman pilih ground seperti itu. Nah, mari kita lihat hasil dari 3D-nya teman-teman. Nah, untuk hasil 3D-nya seperti ini teman-teman, untuk foto diodenya gitu. Nah, selanjutnya kita lihat 3D yang di sini. Dan kemudian di sini juga ada saklar atau switch. Di sini ada untuk power. Di sini ada juga header. Ini untuk bak konverter tegangan untuk input ke Arduino Nano. Nah, mungkin